Tunggu, sebelum mulai ke pembahasan selanjutnya, jangan lupa kalian tekan tombol subscribe-nya dulu ya, biar kalian bisa jadi gacor, bercanda gacor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua Pujaro Sandi. Dan gimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari mara macam bahaya. Tidak kerasa kita sudah kurang lebih 2 minggu menjalankan ibadah puasa, khususnya yang beragama Islam. Dan 2 minggu lagi kurang lebih kita bakal lebaran ya. Jadi nyangkut 2 minggu lagi kita bakal lebaran. Nah, di pembahasan video kali ini gue bakal ngebahas gimana caranya terapi akun di hari-hari terakhir atau di hari-hari Ramadan ya. Ini penting banget bagi abang-abang mungkin yang akunnya lagi keadaan gagu di bulan Ramadan. Semoga aja tips dan trik yang gue berikan ini bisa membantu abang-abang di luar sana. Jadi tips dan trik ini gue berikan bukan berarti apapun yang gue kasih ke kalian itu 100% benar atau 100% bisa mendapatkan orderan ya. Itu hanya ikhtiar aja yang dilakukan oleh gue, mungkin rekan gue yang memberikan pengalaman gitu. Karena 2 minggu lagi ini kita bakal lebaran ya. Jadi ini udah memasuki awal bulan. Nah, kalian pasti udah tahu semua kan, Gojek, sistem Gojek ini setiap 2 minggu sekali melakukan evaluasi penilaian pendapatan dan penyelesaian order kita, rating performa semua dinilai. Makin bagus penilaian kita, pendapatan kita, penyelesaian order kita, kedepannya juga orderan kita makin bagus untuk 2 minggu selanjutnya. Nah, karena ini 2 minggu lagi kita lebaran, jadi 2 minggu masih ada kita kesempatan Ramadan, jadi kita bisa menerapkan terapi akun. Nah, tips dan trik ini sekali lagi bukan dari gua pribadi ya, tapi ini ada dari kawan gua namanya Abang Anton, salah satu driver di BSD yang sebelum masuki bulan puasa akun dia bener-bener bapuk kayak kuburan. Jadi ini jadi gua ngebit di BSD ada beberapa hari ini sama dia dan cerita banyak juga, share pengalaman juga dia. Jadi gua share di video gua ini. Tujuannya siapa tahu aja bermanfaat bagi kawan-kawan dan siapa tahu abang-abang yang gagu dan anyep bisa ngelakuin cara ini gitu ya. Karena kita sebagai ojol ini nggak cuman bisa mengharapkan dari satu cara gitu kan. Mungkin cara yang ini nggak berhasil, cara yang kedua berhasil. Mungkin cara yang kedua nggak berhasil, cara yang ketiga berhasil gitu kan. Jadi nggak ada salahnya kita coba melakukannya gitu kan, demi merubah akun kita yang tadinya bapuk, anyep, menjadi setidaknya mendapatkan orderan, setidaknya kita bisa mendapatkan uang untuk dibawa pulang ke rumah. Nah, untuk itu sebelum melanjutkan ke pembahasan selanjutnya, ada baiknya bagi abang-abang yang belum subscribe ke channel ini boleh langsung tekan tombol subscribe-nya sekarang juga. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya supaya ketika gua upload video tiap 2 hari sekali seputar dunia Gojek, kalian tidak ketinggalan berita terbaru di channel gua ini. Dan juga bagi abang-abang yang pengen bergabung di grup Gojek, driver Gojek Indonesia, jadi kalian boleh gabung dengan cara klik link di bawah dan klik gabung. Di situ gue membuat grup yang namanya grup Facebook khusus driver Gojek ya. Jadi mungkin siapa aja yang mau masuk boleh sih, yang penting pembahasannya seputar masalah Gojek. Dan mungkin bagi kalian yang mau bertanya ataupun mau nge-DM gue, bisa langsung mungkin inbox Facebook gue yang tertera di admin yang ada di grup tersebut, dan juga bisa kalian follow Instagram gue yang ada linknya di deskripsi juga. Oke, kita lanjut aja ke pembahasan. Pada intinya sekali lagi, ini terapi akun adalah pengalaman dari Abang Anton, salah satu driver dari BSD ya, BSD Tangerang. Jadi di sini gue bakal sharing gimana pengalaman dia yang sebelum bulan Ramadan itu dia menghasilkan trip yang sangat minim sekali. Bahkan pernah suatu hari dia tuh 1 hari yang full 15 jam itu cuma mendapatkan 2 orderan. Tapi alhamdulillah di bulan suci Ramadan ini dia bisa menterapi akun dia dan sekarang bisa 10 trip ke atas. Mungkin pernah sih 9 trip juga, tapi kan dibanding hari-hari sebelumnya yang 1 trip, 2 trip, 3 trip itu kan sangat jauh sekali perbandingannya ya. Langsung aja pada intinya, umumnya semua kita pada tahu ya, untuk terapi-terapi akun yang basic-basicnya, dasar-dasarnya gitu kan, udah banyak yang sharing juga di channel gue juga, ada sering ungkapin cara-caranya seperti apa gitu kan. Tapi di sini cara Bang Anton sendiri yang pertama, nah dia memanfaatkan bulan Ramadan ini adalah dia selalu meng-onbitkan aplikasi dia pada saat jam sahur ya. Bahkan di jam 2 dia sudah on-bit. Nah, jadi bukan berarti dia ngebit langsung keluar rumah gitu ya. Tapi dia hanya mengaktifkan aplikasinya saja. Tapi kalau seandainya dia mendapatkan orderan, ya pasti dia bawa juga. Tapi sekali lagi untuk rekan-rekan, tolong dipahami untuk yang nomor 1 ini, yang penting adalah kalian harus mengenal yang namanya lingkungan kalian juga. Jikalau lingkungan kalian itu tidak baik untuk keluar-keluar jam di jam-jam segitu, lebih baik ya abaikan saja atau tidak usah diaktifkan aplikasinya. Karena sekali lagi udah banyak banget kejahatan di mana-mana. Menjelang lebaran ini orang-orang mungkin perekonomiannya didesak ya, banyak orang yang pengen mencari duit dengan cara yang kurang bagus, yang pasti bukan kurang bagus lagi, tidak bagus ya. Udah banyak juga
berita-berita tentang pembegalan dan macam-macamnya. Jadi jangan sampai kita terjadi seperti itu. Kenali situasi lingkungan di mana kita ngebit pokoknya. Nah ini gue cerita tentang Abang Anton ini ya. Jadi dia fokus tiap jam 2 pagi itu dia ngebit. Tujuannya apa? Supaya bisa memperpanjang jam ngebitnya. Dan yang kedua dia ngebit pada saat banyak driver yang tidak on beat gitu kan. Jadi yang pertama dia berharap di jam ngebitnya itu bisa diperpanjang lagi gitu kan, lebih awal lagi gitu kan, karena di bulan, mungkin kalau bulan-bulan sebelumnya kan nggak mungkin lah ya kita nyalain jam 2 pagi gitu kan. Kayak kalau abang-abang yang ngalong ya mungkin ya nyalain jam 3 pagi gitu kan. Tapi kalau untuk kita yang pemain pagi ya kayaknya nggak mungkin nyalain jam segitu. Nah di bulan Ramadan ini dia memanfaatkan situasi seperti itu. Jadi yang pertama dilakukan abang ini, boleh kalian coba ngebit, bukan ngebit sih tepatnya, hidupkan aplikasi kalian di jam 2 gitu kan. Karena banyak juga orderan, dia pengalaman dia pribadi dapat, memang nggak dapat terus, tapi ada beberapa hari dia dapat dari jam 3 sampai jam 6 itu dia bisa dapat 2 orderan gitu kan. Itu lumayan untuk membantu atau menopang pendapatan atau penyelesaian order dia gitu ya. Jadi makin hari makin meningkat dan akhirnya sampai sekarang bagus gitu. Dan yang kedua, dengar cerita dari abang si Anton ini, dia bener-bener menguasain lingkungan banget kalau gua dengar ceritanya ya. Jadi dalam arti menguasai lingkungan seperti apa? Pertama, pagi-pagi dia selalu nggak semangatnya dalam arti dia selalu nyamperin resto-resto yang memang bener-bener menyediakan sarapan pagi seperti bubur ya contohnya, atau mungkin bakmi atau mie ayam, karena kan mungkin Chinese itu suka sarapan pagi yang seperti itu ya, roti-roti gitu kan. Nah makanya gua nilai si abang Anton ini memang bener-bener menguasai teritori lapangan tempat dia ngebit gitu kan. Jadi dia nggak males-malesan, ketika sehabis sholat subuh dia memang itu langsung ngebit gitu. Nah jadi pada saat selesai sholat subuh itu dia langsung bener-bener keluar. Nah setelah dia keluar dia cari tuh, pokoknya dari jam 5 jam habis subuh gitulah ya, dia berusaha ngebit. Memang dia bukan pemain goret ya sekali lagi ya, tapi dia pemain poin 1,5. Memang termasuk dikategorikan bisa campur kayak gue juga akunnya gitu, apa aja masuk gitu. Nah jadi pada saat pagi itu sampai jam 9 pagi dia tuh ngincer sarapan pagi. Nah itu yang diceritain sama gue. Terus yang selanjutnya ketika jam 9 ke atas dia langsung pergi ke pasar. Itu jam konsisten dia. Jadi jam 9 tuh dia pergi ke pasar. Harapannya apa? Harapannya tuh banyak pengiriman gosen barang ya. Mungkin abang-abang yang sering main di pasar modern gitu ya, di tempat kalian berada, kalian gak heran bawa gosen sayuran atau gosen alat-alat kue atau apa, itu kalian pasti pernah nerimanya gitu ya. Jadi dia mengharapin jam 9 ke atas tuh orang-orang order gosen, order gosopnya juga belanja sayuran atau kirim sayuran, itu dia bisa mendapatkan kayak 3 trip atau 4 trip di jam 9 ke atas itu, tambahan di sebelum jam pagi ya, sesudah jam pagi gitu. Nah jadi dia bisa mendapatkan itu. Nah pas jam siangnya dia istirahat. Biasanya kita semua para driver ini punya jam-jam gantung. Nah, pasti kita pernah ngerasain ya, gue tiap jam 12 sampai jam 2 gue nggak pernah dikasih orderan ya, kenapa ya, kok delanya parah pada saat jam segini gitu kan. Pasti kita pernah ngerasain jam-jam gantung kita, dan jam-jam gantung itu semua driver berbeda-beda, ada juga yang sama gitu kan. Ada jam gantung dia jam segini, walaupun kita nunggu di depan restonya juga nggak bakal dapat orderan karena jam gantung tadi kan. Nah dia juga menguasai jam gantung dia paham jam gantung akunnya ini jam berapa, jam dimana akun dia ini nggak dikasih orderan sama sekali dia tahu. Nah ketika jam gantung itu terjadi di akun dia, si abang Anton ini melakukan pulang untuk beristirahat, untuk sholat, mungkin untuk istirahat tidur siang karena puasa kan, pasti capek juga. Nah setelah jam gantung dia lewat, setelah siang, nah barulah dia keluar lagi untuk mendekati resto-resto gitu kan. Karena banyak mungkin dari orang-orang yang non muslim tidak berpuasa, mungkin asisten rumah tangganya cuti libur, jadi dia butuh makanan instan, ngorder GoFood gitu kan. Banyak banget orderan bermacam-macam seperti itu. Bahkan bagi gue pribadi, bagi gue ya nggak tahu, tapi bagi kalian di bulan Ramadan ini dibanding sebulan yang lalu, lebih banyak orderan di bulan Ramadan nih kalau bagi gue ya, tapi nggak tahu kalau bagi kalian, atau mungkin sama aja, itu nggak tahu. Tapi gue ngerasain sendiri lebih banyak di bulan Ramadan ini dibanding di bulan yang lalu gitu. Tapi jangan kalian bandingin sama yang 2 tahun yang lalu ya, pasti lebih banyak yang 2 tahun yang lalu. Nah selanjutnya abang Anton ini nggak pernah namanya melewati jam-jam sibuk. Ketika jam-jam sibuk, mau dia capek kalau kata dia ya, mau dia capek, mau dia ada apa, pokoknya dia usahain jam sibuk itu harus standby ngebit dan harus cari tempat di mana keramaian order itu berada.
Dalam arti yang pernah gue ceritain juga ke kalian, sama juga Bang Antoni ngelakuin seperti gue juga ya. Jadi dia nyari di mana tempat yang bukan sekedar rame orderan, yang melainkan rame bermacam-macam orderan atau bermacam-macam layanan gitu ya. Gosennya ada, GoShopnya ada, GoFoodnya ada, mungkin GoMartnya juga ada gitu kemungkinan besarnya. Nah di situ dia main. Nah mungkin bagi kawan-kawan yang pemain Gosen juga, kalian harus cari juga apotik-apotik yang rame, karena itu bener-bener ngebantu loh. Contohnya apotik-apotik kayak udah bekerja sama seperti Halodoc ya. Nah di sini tempat gue juga ada inceran tempat nongkrong favorit gue juga di situ. Halodoc itu di satu apotik dia tuh laris juga ya. Mungkin di daerah kalian juga pasti banyak lah apotik yang udah Halodoc gitu kan, yang orang-orang bisa mesen obat-obatan melalui Halodoc, melalui Gosen kan. Itu penting juga kalian cari tempatnya di mana gitu kan, karena jadi intinya mau jauh mau dekat kalian terima aja pokoknya, dapat, yang penting dapat penghasilan gitu. Nah jadi jam on beat Abang Antoni sendiri udah cerita sama gua yang tadi ya, jadi jam 2 dia udah ngaktifin aplikasi sambil nunggu sahur, sambil sahur gitu kan. Pada saat dia offbeatnya itu dia selalu konsisten. Pada bulan Ramadan ini dia offbeatnya jam 7 malam. Karena kenapa? Karena dia pengen melaksanakan ibadah taraweh. Nah jadi mungkin bagi abang-abang mungkin yang non muslim mungkin bisa kalian terusin atau istirahat, itu bebas, terserah pilihan kalian. Sekali lagi ini bukan menekankan atau menganjurkan kalian melakukan seperti ini ya, tapi ini adalah sharing. Kalau kalian mau melakukannya ya nggak masalah, kalau kalian tidak melakukan juga ya nggak masalah juga gitu kan. Yang penting bisa kalian coba rutinin. Tapi inget, cara ini Abang Anton juga nggak langsung sehari, 2 hari, seminggu atau berapa hari langsung berubah akunnya, enggak. Tergantung akun kalian juga. Memang kalau akun kalian dasarnya sudah bagus ya mungkin cepet gitu kan. Nah kalau memang akun kalian bener-bener lagi berada di titik paling dasar, paling palungnya atau paling gagunya, ya mungkin pasti lebih lama lagi prosesnya. Tapi yang penting selama apapun prosesnya, yang penting kita jangan menyerah, tetap berdoa dan tetap dekatkan diri kita pada Sang Pencipta, supaya berapapun yang kita dapat menjadi keberkahan bagi kehidupan kita. Nah itu aja pembahasan gue pada kali ini, sesuai dengan pengalaman Abang Anton, salah satu driver BSD yang mungkin beberapa hari terakhir ini sering ngebeat sama gue. Dan semoga aja tips dan trik ini yang gue share melalui YouTube gue ini bisa bermanfaat bagi kawan-kawan empok-empok di luar sana. Dan sekali lagi tetap safety berkendara, dan sekali lagi tetap waspada, kejahatan ada di mana-mana, kejahatan selalu mengintai kita, apalagi kita hidup di jalanan. Berbagai macam merek kejahatan selalu menghantui kita di jalanan gitu ya. Jadi mohon waspada, dan apapun yang terjadi bagi rekan-rekan ojol, kalau melihat rekan kita sedang berada masalah dalam situasi genting, dalam apapun ketika ada di depan mata kita, usahakan luangkan sedikit waktu untuk membantunya gitu kan. Karena banyak juga gue nemuin kasus-kasus seperti ada masalah sedang bentrok sama sesama pengguna jalan dan sedang apa, gue salutnya dengan ojol tuh begitu ya. Jadi saling membantu. Melihat kebelakangan ini juga banyak juga ojol-ojol yang disakiti atau tersakiti dengan kata-kata orang, dengan pukulan-pukulan orang gitu ya. Jadi pokoknya saling melindungi sesama, kita jangan sampai terjadi, apalagi ojol sambil melanggar hukum yang tadinya kita benar karena kita nggak bisa kontrol emosi, jadi kita bisa melanggar hukum gitu ya. Jadi yang tadinya kita benar jadi kita salah. Nah jangan sampai seperti itu, tetap kontrol emosi, dan jangan segan-segan juga buat rekan-rekan apapun kejadian driver ojol atau disakit atau di apa, rekam jejaknya, rekam, pokoknya gunain senjata kita paling ampuh adalah handphone kita. Jadi rekam apapun terjadi di lapangan, supaya nanti ketika ada sesuatu yang dibutuhkan kita mempunyai rekamannya gitu. Mungkin ada kejahatan kita rekam, tapi jangan lupa juga ngebantunya kan, karena ngebantu lebih penting daripada ngerekam gitu. Tapi kan ya namanya di jalanan pasti banyak orang, jadi ambil divisi kalian masing-masing, ada yang nyelamatin, ada yang ngerekam gitu ya, gimana aja lah pokoknya. Yang penting kita saling membantu sama satu sama lain. Mungkin sekian video gue pada kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata, dan mohon maaf jika penyampaiannya kurang tepat, dan sekali lagi mohon maaf jika kalian merasa tidak nyaman dan tidak sependapat dengan gue. Apapun pertanyaan kalian, gue tampung di kolom komentar, dan jangan segan-segan untuk nulis kolom komentar kritik dan saran dengan kata-kata yang sopan. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.